nasionalisme. Kamu orang Indonesia? Kamu ngerasa punya jiwa nasionalisme nggak? Apakah kamu masih makan di sini, dan sini? Berarti kamu masih mengonsumsi barang produksi luar negeri dong? Yakin itu menggambarkan jiwa nasionalisme? Banyak yang salah kaprah, seperti tadi yang kita dengar, sehingga nasionalisme dianggap sebagai ideologi yang berlebihan. Wah, kamu harus memakai produk Indonesia, jika tidak, kamu tidak nasionalis. Apa sebenarnya nasionalisme itu? Hans Kohn, seorang pemikir, mengatakan bahwa nasionalisme sebenarnya tentang kesetiaan kita yang tinggi terhadap negara dan bangsa kita. Pikirkanlah seperti dalam sebuah hubungan. Ketika kita menikah, tentunya kita memiliki komitmen yang mewajibkan kita untuk setia. Tapi, apakah itu berarti jika kita punya teman dekat yang hanya bersifat platonik dengan orang lain, itu berarti kita tidak setia? Tentu saja tidak. Sekarang, pertanyaannya adalah, apa esensi sebenarnya dari nasionalisme? Dan apakah ada momen di mana nasionalisme yang berlebihan justru menghambat perkembangan suatu negara? Pendapat ahli tentang nasionalisme tentu saja beragam. Tapi, jika kita simpulkan, mereka mendefinisikan nasionalisme sebagai ideologi yang menekankan kesetiaan tertinggi individu kepada negara dan identitas bangsa, tanpa selalu berarti mendewakan negara itu sendiri. Bagaimana contohnya? Mendukung bisnis lokal, mendukung UMKM, memakai produk-produk lokal, bersedia berkorban untuk melindungi negara dari berbagai ancaman, dan meningkatkan derajat negara kita di mata negara lain. Kenapa menaikkan derajat? Hey, kita sebagai generasi yang melek akan globalisasi pasti sadar akan satu hal. Negara kita jauh tertinggal dibanding negara lain. Gak usah jauh-jauh lah ya. Karakter online SJW yang pernah trending di budaya internet barat tahun 2015-2016 di Tumblr dan Twitter baru saja trending di Indonesia tahun 2021-2022 kemarin. Itu pun kadang banyak orang yang salah kaprah tentang maknanya. Ketika negara lain sudah fasih berbicara bahasa internasional, negara kita masih banyak yang menye-menye bilang nggak bisa bahasa Inggris. Globalisasi ini yang menjadi hambatan bagi generasi kita dalam menerapkan sikap nasionalis. Tapi perlu diketahui bahwa nasionalisme tidak seharusnya menghambat negara kita dalam mengikuti arus globalisasi. Mempelajari bahasa Inggris bukan berarti kita melupakan bahasa Indonesia. Menggunakan produk hasil produksi negara lain bukan berarti kamu tidak menghargai produk negara sendiri. Bisa saya buat argumen bahwa menggunakan produk dari luar negeri bisa jadi contoh sikap nasionalisme jika produk tersebut digunakan untuk memotivasi kemajuan negara kita sendiri. Contohnya ya kayak sekarang, saya memakai iPhone untuk merekam video ini. Video ini adalah video essay, tugas yang diberikan oleh dosen saya. Fungsi video ini secara simpelnya ada dua. Memberikan edukasi berupa opini yang dapat menambah wawasan penonton dan menjadi jalan agar saya dapat menguras habis potensi saya dalam menempuh pendidikan. Demi apa? Demi kemajuan negara kita, supaya negara kita punya sumber daya manusia yang berkualitas. Mau lagi? Oke. Bayangkan jika kita enggan belajar bahasa asing karena dibilang tidak nasionalis. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan kebanggaan kita terhadap negara kita ke orang asing jika tidak dengan bahasa internasional? Akan sulit bagi negara kita untuk menunjukkan eksistensinya. Kesimpulannya, apa itu nasionalisme? Di antara banyaknya makanan asing, kita semua tetap makan Indomie.